Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anabi Veronica dengan NIM 057, Aulia Widi Afifah 071, Santi Anissa 018, dan Tiar Fahreza 027. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal The Effects of Consumer Attitude on Green Purchase Intention, a Meta-Analytic Path Analysis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal penelitian ini. Latar belakangnya itu diawali dengan masalah lingkungan, kerap kali terdengar seperti pemanasan global, perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, serta polusi udara dan air semakin meningkat. Sehingga semakin banyak konsumen yang sadar akan kerusakan lingkungan yang mereka hadapi. Degradasi lingkungan mulai mengubah gaya hidup konsumen dan aktivitas lainnya, yang mengarah pada munculnya pemasaran hijau atau green marketing. Itu menurut Larson et al. 2015. Pemasaran hijau dalam praktik bisnis melibatkan mempromosikannya pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pemasaran barang dan jasa yang dianggap ramah lingkungan dan memelihara serta merangsang perilaku konsumen pro lingkungan menurut Jain dan Kaur 2004. Gap teoritisnya, 3 dekade terakhir melihat peningkatan jumlah perusahaan internasional yang terlibat dalam produksi hijau dan konsumen membeli dan merangkul produk hijau. Namun kemauan yang lebih tinggi ini belum direalisasikan dan diterjemahkan ke dalam pembelian aktual produk hijau menurut Guyadar DKK 2017 dan Wei DKK 2017. Untuk gap empirisnya, skenario ini juga dikenal sebagai sikap kesenjangan niat perilaku. Misalnya, terlepas dari sikap positif pelanggan terhadap produk ramah lingkungan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsumen arus utama tidak membeli produk ramah lingkungan seperti yang diperkirakan, dan pangsa pasar produk ini secara teratur lebih rendah dari 4% dari keseluruhan penjualan, menurut Polinsky 2011. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dari jurnal penelitian ini. Terdapat 15 poin. Di sini saya akan hanya menjelaskan sebagian dari identifikasi masalah ini ya. Yang pertama itu, apakah ada pengaruh sikap konsumen terhadap GPI? Selanjutnya, ini konsepnya sama, pengaruh setiap variabel X terhadap GPI. Lalu, apakah ada pengaruh keyakinan lingkungan terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen? Ini seluruh variabel X terhadap variabel Y yang dimediasi oleh sikap konsumen. Selanjutnya, apakah sikap konsumen memediasi hubungan antara keyakinan lingkungan dan GPI? Ini Z-nya yang memediasi antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud penelitian, mengapa dilakukannya penelitian ini untuk mengintegrasikan secara meta-analisis model perilaku pembelian hijau atau GPB dan teori perilaku terencana atau TPB. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia Widi Afifah. Terima kasih atas perhatiannya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Widi Afifah dengan NIM belakang 071. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh sikap konsumen terhadap GPI. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap GPI. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan terhadap GPI. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh keyakinan lingkungan terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengaruh kesadaran lingkungan terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Yang kesembilan, untuk mengetahui pengaruh kesadaran lingkungan terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Yang ke-10, untuk mengetahui pengaruh kepedulian lingkungan dan sikap konsumen terhadap GPI.
Yang ke-11 untuk mengetahui sikap konsumen memediasi hubungan antara keyakinan lingkungan dan GPI. Yang ke-12 untuk mengetahui sikap konsumen memediasi hubungan antara pengetahuan lingkungan dan GPI. Yang ke-13 untuk mengetahui sikap konsumen memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan dan GPI. Yang ke-14 untuk mengetahui sikap konsumen memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan dan GPI. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sikap konsumen memediasi hubungan antara kepedulian lingkungan dan GPI. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sikap konsumen. Menurut Schiffman dan Canuck tahun 2008, sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada Green Purchase Intention atau GPI atau intensi pembelian hijau. Dapat diartikan sebagai kemungkinan dan kemauan seseorang untuk lebih memilih produk yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan produk tradisional dalam keputusan pembelian konsumen. Dikutip dari Ali dan Ahmad tahun 2012. Selanjutnya ada Subjective Norm atau norma subjektif. Malebana et al. Dalam Wedayanti dan Giantri tahun 2016 menyatakan norma subjektif adalah keyakinan individu untuk mematuhi arah atau saran dari orang sekitarnya untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan. Selanjutnya ada environmental belief, yaitu merujuk pada sikap perilaku atau tindakan yang cenderung memiliki kepedulian lingkungan, dikutip dari Stern tahun 2000. Selanjutnya ada environmental knowledge, yaitu kesadaran konsumen berasal dari pengetahuan mereka tentang pentingnya menciptakan lingkungan sehat yang merupakan dasar adanya peningkatan kualitas kehidupan manusia, dikutip dari Paulus tahun 2016. Selanjutnya ada environmental awareness, yaitu kesadaran lingkungan memahami kerapuhan lingkungan dan pentingnya lingkungan yang sehat, dikutip dari Tang tahun 2014. Selanjutnya ada environmental consciousness, yaitu sikap yang diarahkan untuk memahami tentang pentingnya lingkungan yang sehat, bersih, dan sebagainya. Kesadaran dalam lingkungan hidup dapat dilihat dari pelaku dan tindakan seseorang dalam keadaan di mana seseorang merasa bebas dari tekanan. Dikutip dari Amos tahun 2008. Yang terakhir yaitu ada environmental concern. Angelovska tahun 2012 menyatakan bahwa kepedulian lingkungan adalah suatu alat prediksi yang memungkinkan atas perilaku pembelian produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Santi Anissa, NIM 51121919018. Saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian, di mana hipotesis 1A artinya sikap konsumen berpengaruh positif terhadap produk GPI. Hipotesis 1B, norma subjektif berpengaruh positif terhadap GPI. Hipotesis 1C, kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap GPI. Hipotesis 1D, norma subjektif berpengaruh positif terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Hipotesis 1E, kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Hipotesis 2A, keyakinan lingkungan berpengaruh positif terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Hipotesis 2B, berpengaruh lingkungan berpengaruh positif terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Hipotesis 2C, kesadaran lingkungan atau EA berpengaruh positif terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Hipotesis 2D, kesadaran lingkungan atau EC berpengaruh positif terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Hipotesis 2E, kepedulian lingkungan berpengaruh positif terhadap GPI yang dimediasi oleh sikap konsumen. Hipotesis 3A artinya sikap konsumen memediasi terhadap keyakinan lingkungan dan GPI. Hipotesis 3B, sikap konsumen memediasi terhadap pengetahuan lingkungan dan GPI. Hipotesis 3C artinya sikap konsumen memediasi terhadap kesadaran lingkungan atau EA dan GPI. Hipotesis 3D, sikap konsumen memediasi terhadap kesadaran lingkungan EC dan GPI. Hipotesis 3E
artinya sikap konsumen memediasi terhadap kepedulian lingkungan dan GPI. Selanjutnya yaitu objek dan metode penelitian. Objek penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji secara statistik hubungan sebab akibat antar variabel yang teridentifikasi melalui pengujian hipotesis. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode meta-analisis dan Fed analisis. Selanjutnya populasi. Pada penelitian ini diambil dari 90 studi yang terdiri dari 82 artikel jurnal, 1 makalah yang tidak diterbitkan, 4 disertai, dan 3 makalah konferensi. Sampel dalam penelitian ini adalah 94 data sebagai sampel dengan jumlah 38.622 peserta. Teknik pengumpulan data ada 5 tahap. Yang pertama, berkonsultasi dengan artikel yang diulas sebelumnya. Yang kedua, pencarian dilakukan menggunakan beberapa database elektronik. Yang ketiga, istilah pencarian termasuk kata yang tepat, produk hijau, dan varian dari kata pembelian. Selanjutnya, pada tahap keempat, kami melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang mirip dengan sikap konsumen dan antecedennya, dan pengaruhnya terhadap niat beli atau beli sejalan dengan konstruk TPB dan GPB. Pada tahap terakhir yaitu melalui pencarian tidak terstruktur dengan memanfaatkan Google untuk menemukan studi yang lebih relevan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik yang pertama, teknik analitik data, dan yang kedua menggunakan teknik tes heterogenitas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil random effect, average correlation, dan heterogeneity statistik. Pada tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan GPI memiliki hubungan sedang dengan sikap konsumen yaitu sebesar 0,413 yang diikuti oleh kontrol perilaku yang dirasakan 0,385. Di antara 3 antecedent GPI, sikap konsumen secara signifikan terkait dengan norma subjektif sebesar 0,416 dan kontrol perilaku yang dirasakan 0,431. Selain itu, hubungan antara keyakinan lingkungan dan sikap konsumen signifikan 0,416. Demikian pula korelasi antara sikap konsumen dan pengetahuan lingkungan, kesadaran lingkungan, dan kepedulian lingkungan adalah positif dan signifikan, berkisar antara 0,358 hingga 0,482. Selanjutnya, tabel moderator analisis. Moderator hasil analisis regresi kuadrat terkecil tertimbang. Pada tabel tersebut mendeskripsikan temuan dari studi regresi WLS untuk menguji pengaruh moderasi terhadap konteks budaya bersama dengan moderator metodologis. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya dan tipe responden menjelaskan beberapa bentuk perbedaan pada penelitian sebelumnya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah dilakukan oleh rekan saya Santi. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Tadi sudah yang pertama juga ini merupakan dan ini adalah tabel 4.3 bobot standar regresi pada model mediasi penuh langsung dan tidak langsung. Jadi kami di sini memasukkan semua jalur langsung untuk memeriksa apakah jalur tidak langsung tetap signifikan. Jika jalur tidak langsung tetap signifikan, setelah jalur langsung diperhitungkan selama mediasi sikap konsumen, berdasarkan Rambut dan kawan-kawan pada tahun 2018, jika hubungan antar variabel independen dan variabel dependen diminimalkan setelah mediator terdiri, mediasi parsial adalah disajikan oleh karena itu hasil menunjukkan bahwa jalur langsung dari GPI ke keyakinan lingkungan, pengetahuan, kesadaran, dan perhatian dan kesadaran sebagian besar semuanya kecil. Terlihat dari tabel ini ya, 4.3, semua estimasi untuk jalur tidak langsung meningkat dan tetap signifikan bahkan ketika jalur langsung ini diperhitungkan dalam model. Untuk mendukung hipotesis 3A hingga 3E, sikap konsumen melakukan setidaknya sebagian peran mediasi dalam hubungan antara GPI dan kelima konstruksi. Oke, untuk slide selanjutnya kita ke kesimpulan. Di sini dari
hasil dari statistik menunjukkan bahwa seluruh variabel dependen berpengaruh positif variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sikap konsumen berpengaruh positif terhadap GPI dan seterusnya. Untuk kesimpulannya di sini jadi kesimpulan di sini yaitu kerangka kerja terintegrasi adalah kerangka kerja yang efektif yang dapat digunakan untuk mempelajari sikap konsumen dan niat beli terhadap produk ramah lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa konstruksi dari Sarumacic 2014 model GPB dapat memajukan validitas prediktif kerangka TPB dalam domain pemasaran hijau. Hasil dari ukuran efek dan analisis jalur meta-analitik menunjukkan keempat masukan. Pertama, hasil berkontribusi pada literatur pemasaran hijau dengan memberikan dukungan empiris tambahan untuk 3 konstruksi TPB, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Nah, secara keseluruhan hasil model langsung dan tidak langsung akan memvalidasi gagasan bahwa kerangka TPB sampai GPB terintegrasi adalah alat yang kuat untuk menjelaskan efek yang relatif langsung dan tidak langsung dari sikap konsumen dan pendahulunya pada GPI di berbagai studi dari sudut pandang praktis juga. Nah, untuk slide selanjutnya adalah saran. Jadi saran bagi peneliti selanjutnya harus melakukan penelitian tambahan untuk mempertimbangkan moderator tertentu agar peneliti selanjutnya dapat mengenali efek dari faktor-faktor yang dikecualikan dalam penelitian ini. Penelitian ini selanjutnya dapat membandingkan kemampuan penjelas model alternatif dalam menjelaskan konsumen dan GPI, serta untuk penelitian masem lebih lanjut adalah menguji dan membandingkan kekuatan kedua model dalam konteks ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.